Gue excited banget untuk ngomongin sepatu ini karena hobi gue sekarang di saat pandemi tahun 2021 ini ada dua olahraga masih tetap, salah satunya lari dan golf. Golf nanti gue akan bahas lagi ya. Gue pernah bikin ngevlog waktu lagi di driving range juga, tapi sepatu lari yang ini nih gue tunggu-tunggu banget dan gue mau ngasih tahu detail mengenai sepatu ini. Aduh, asli seru abis. Welcome back to the sneakers. Oke guys, kalau ngomongin sepatu performance ya, itu gue nggak pernah mikir sepatu itu warnanya kayak apa, hype atau enggak. Sepatu performance itu harus berfungsi untuk mendukung performance olahraga gue. Itu yang penting satu ya. Dan biasanya sepatunya akan gue pakai sampai hancur banget biasanya gue akan pakai. Ya jadi gue nggak peduli colorway, gue nggak peduli boxnya kayak apa segala macam, is it collectible or not, tapi sepatu itu jelas harus mensupport gerakan pada waktu olahraga sehingga tidak menimbulkan cedera atau injury. Dan yang mau gue omongin sekarang di sini adalah sepatu yang menjadi salah satu sepatu highlights di Olimpiade Tokyo 2021 kemarin, dan inilah dia sepatunya. Ini dia Nike Vaporfly Next% 2 ya. Ini mungkin teman-teman yang ngikutin Olimpiade kemarin aware banget sama sepatu ini, dimana banyak banget kayak Eliud Kipchoge, juara Olimpiade gold medalistnya, dia pakai sepatu ini. Apalagi ya banyak banget ya, kalau nggak salah untuk lari 100 meter juga sepatunya ini. Kemudian beberapa cabang olahraga lain tuh kalau nggak salah di lari estafet, kemudian di lari dengan apa sih? Lari yang ada lompatannya itu, gue nggak tahu lagi nama olahraga officialnya apa, tapi itu ya banyak banget dia menggunakan, atletnya menggunakan sepatu Nike ini. Emang gue kemarin tuh kayak setengah berpikir nih sepatunya itu kayaknya lagi diiklanin banget ya sama Nike, atau Nike emang placement di semua cabur gitu, cabang olahraga dengan sepatu ini sehingga atletnya wajib memakai sepatu ini, dan di colorway ini yang nyala banget menurut gue gitu ya. Dan ini adalah bisa dibilang nickname-nya adalah Olympic colorway untuk Nike Vaporfly Next% tersebut ya guys. Jadi ini dia sepatunya, teman-teman udah bisa lihat ini hancur, udah ini udah nggak gue bersihin sih sepatunya, karena sepatu ini daily gue pakai untuk lari di jalan ya di sekitar rumah gue, dan bener-bener gue pakai, gue coba, sehingga no point menurut gue untuk ngebersihin sepatunya kalau besoknya akan gue kotorin lagi ya. Plus ini warnanya putih, jadi akan sangat amat gampang sekali kotor. Tapi gue akan jelasin dulu kenapa gue pilih sepatu ini ya. Gue biasanya sepatu lari gue itu adalah Nike Zoom Fly 3, which is all-around banget, lo pakai buat jalan pun enak, buat pelan pun enak, buat lumayan agak ngebut dikit juga enak, very all-around shoe. Plus dia juga ada carbon plate-nya ya, carbon fiber plate-nya. Jadi ketika di pace tertentu lo ngerasa kayak dilontarkan kembali, namanya juga carbon plate. Jadi kalau misalnya dia bengkok, dia akan balik ke form semulanya. Disitulah keluar satu gaya dorong membantu kita untuk melangkah ke depan. Dan hanya dia belum pakai Zoom X, ini udah pakai yang dinamakan dengan Zoom X foam-nya Nike. Salah satu, bisa dibilang bukan salah satu sih, ini foam Nike paling ringan, Zoom X ya, paling ringan ya. Dan gue suka banget detail sepatu ini itu ada engineered to the exact specification of world class runner Nike running. Di sini tulisannya kayak gitu ya. Di bagian sini tulisannya measured in the lab, verified with medal and records, which is true. Sepatu ini dipakai dengan sangat baik oleh para gold medalist ya di sana. Terus kemudian di bagian insole ada tulisan 2021 ya. Ini juga dia pakai satu material ya yang semua overall membuat bobotnya jauh lebih ringan daripada sepatu lari gue yang sebelumnya, which is Zoom Fly 3 ya. Sementara dalam feel memakainya sendiri, ini menurut gue dia sangat amat wearable. Gue punya sepatu satu lagi itu namanya Alpha Fly ya, Alpha Fly Next%. Itu sepatu advance banget. Itu sepatu yang dipakai sama oleh marathoner tercepat di dunia, Eliud Kipchoge, untuk breaking to barrier. Tapi sepatu itu kalau dipakai dengan kecepatan rendah, itu sangat amat gak nyaman. Lo nggak bisa pakai sepatu itu kalau misalnya kaki lo lebar ya. Kaki lo mesti sangat amat ramping, kaki lo mesti kaki pembalap yang streamline banget ya, karena begitu tightnya bagian tengahnya. Sehingga kalau lo baru pertama make, biasanya lo akan lecet. Dia di bagian arc-nya, di bagian sini nih,
lo akan lecet, dan itu terjadi sama gue ya, sampai ngelupas kulit kaki gue. Itu nggak nyaman banget. Tapi di gradually dipakai, setelah kilometer sekitar gue pakai di atas 40 km baru sepatunya enak. Ini dari pertama gue nyelupin kaki gue ke dalam sini, itu kerasa banget. Sepatu ini tight memang, biasanya sepatu lari itu harus tight ya. Gue lebih prefer seperti itu untuk mencegah injury, dan sepatunya enak dipakai untuk all around. Oke, gue bukan lari yang sempurna banget, gue masih lari di pace 7-6 gitu ya, artinya 7 menit atau 6 menit untuk menempuh 1 km, itu enak dipakai ya. Gue nggak ngerasa exhausting banget ya, nggak ngerasa kakinya capek, ketekan sama sepatunya, masih nyaman gitu ya. Tapi apa ya, ringan banget. Dan ketika gue mencoba agak kenceng dikit ya, kemampuan lari gue misalnya dari 1 sampai 10, gue push tenaga gue di 9 dari 10 tenaga gue, itu enak banget pakai sepatu ini. Kayak enteng banget, ada daya lontarnya banget ya. Itu juga disebabkan oleh uppernya ya. Dia di sini kalau nggak salah pakai vapor weave kalau nggak salah ya, nama materialnya, yang jauh lebih ringan dari material-material Nike yang ada sebelumnya. Jadi emang sampai material mereka tuh dipikirin banget ya. Dan gue suka di bagian ini tumitnya, ini ada pad yang sangat amat tebal. Alphafly gue lecet pakai Alphafly. Kalau gue pakai Invincible Socks, gue lari dia pakai Invincible Socks, no problem at all, nggak lecet, nggak apapun, karena di sini tebel banget sehingga lo menghindari ininya tergesek. Dan bagian ini ya, bagian tumit ini tuh halus banget lo, gue rasa hampir nggak mungkin deh lo lecet karena ini benar-benar halus banget ya. Dan gue juga baru baca di bagian tangnya ya, dia tuh ada belah kayak gini ya. Ini mempunyai fungsi bahwa lo akan tidak merasa tertekan oleh tang. Tang itu penting ya sebenarnya untuk menjaga form sepatu, tapi dengan dia lakukan seperti ini, kaki lo tidak akan merasa tertekan oleh tang, therefore lo nggak akan lecet juga. Jadi pakai Invincible Socks di mana bagian sini bersentuhan langsung dengan kulit, itu aman banget, tidak menimbulkan lecet ya. Kemudian ketika lo pegang bagian midsole sini ya, oke, lo akan ngerasain inilah tempat dari plate-nya, carbon plate yang ngasih lo lontaran lebih tersebut ya. Oke guys, ini sepatu memang kalau lihat kok curang sih ada kayak teknologi gitu, tapi it's approved anyway, therefore bisa dipakai di Olympic ya. Oke guys, ini bagian outsole-nya ya udah hitam, tapi ada pad ekstra di bagian depan. Memang sepatu ini diperuntukkan juga untuk mereka yang udah pro larinya, sehingga stroke-nya udah ada di forefoot ya. Gue sendiri masih di mid atau di belakang nih, gue seringan di sebelah sini stroke-nya ya. Waktu masuk dan itu nggak ada masalah sama sekali. Mereka juga ada pad tapi tipis banget ya. Memang kalau misalnya kemampuan lari kalian udah jauh lebih oke, pakai sepatu ini jauh lebih nyaman banget. Tapi buat yang baru menuju ke sana, mungkin kelasnya intermediate, medium ya gitu ya, ini juga sepatu yang sangat amat baik sekali. Gue mungkin adanya di situ intermediate ya. Gue nggak lari yang pelan banget, tapi nggak yang cepet juga. 5K gue udah di bawah 30 menit. Jadi oke banget pakai sepatu ini ya. Ini sepatu untuk mereka yang sedang menuju ke pro, tapi belum pro gitu ya. Oke guys, desainnya gue suka ya. Kalau lihat dari sini tuh ganteng banget. Gue suka sepatu-sepatu yang bagian depannya itu agak lebih besar daripada bagian belakangnya. Somehow desain wise juga keren banget. Gue juga suka ini ornamen ada. Kalau di sepatu lama dibilangnya mudguard. Jadi kalau lo kena cipratan apa segala macem, jempol lo nggak langsung basah. Tapi ya kalau hujan pakai sepatu ini ya kelar juga. Soalnya ya knit 1 dan 2 ini bolong-bolong kayak gitu. Sebenarnya tugasnya adalah untuk ngasih daya breathable ke kaki, karena begitu kalian perform lari dengan kecepatan tertentu, ngeluarin tenaga dengan tingkat kelelahan tertentu, kaki kalian akan panas banget ya. Itu yang gue rasain di beberapa sepatu CrossFit Nike, karena gue juga olahraga CrossFit yang kurang breathable, sehingga begitu kita olahraga begitu tinggi intensitasnya, pakai sepatu itu kepanasan, nggak nyaman banget. Dan dengan adanya bolong-bolong seperti ini ya, jarak-jarak yang ada di antara knitnya itu kasih lo kenyamanan yang sangat luar biasa sekali. Sepatu ini di raffle waktu itu di Nike yang banyak di mall-mall ya, harganya 3,2. Kalau nggak salah gue berhasil menang raffle-nya fair and square, nggak ada ordal apapun. Gue ikutan raffle dan menang karena gue pengen banget sepatu ini dan dapetinnya susah banget. Resell pun adanya di harga sekitar 4,5 sampai 5 juta. Buat sepatu yang akan rusak habis, menurut gue nggak tega untuk nge-spend lebih dari 3 juta. Gue spend 3 juta untuk ngerasain teknologinya, dan akan gue rasain sampai hancur teknologi itu seperti apa. Itu yang gue willing to spend. Gue spend di harga retailnya. Dan ya gitu ya, si sepatu ini so far udah nggak ada karena raffle, of course udah langsung sold out ya. Runners langsung pada ngeburu sepatu ini, dan itulah insight dari gue mengenai sepatunya ya. Dan teman-teman yang mau mungkin harus cari di resell tapi yang mungkin spesialis sepatu running kali ya. Setahu gue ada salah satu toko di Jakarta
Jakarta Selatan, namanya Pluton World. Mereka juga punya sepatu ini, dan ya mesti coba cari resellnya gitu guys. Dan gitu aja untuk sepatu lari. Gimana nilainya? More than happy gua pakainya. Gua nggak bisa ngasih skor, gua nggak tahu standar skor gua gimana, tapi gua more than happy pakai sepatu ini karena nyaman segitu zamannya. Gitu ya. Sizingnya, sizingnya gue lupa. Better to size ya. Gue true size, gue jempol gue mentok di depan. Tapi untuk sepatu performance, better to size. Jangan longgar. Kenapa? Lo bisa cedera. Lo mau olahraga tidak cedera. Jangan sampai olahraga itu mencederakan lo, itu nggak bagus ya. Make sure sepatunya untuk sepatu lari itu tight, nempel di kaki lo, dia nggak akan geser kemana-mana, nggak akan wobbly ya, mensupport lo dengan semaksimal mungkin. Itulah sepatu lari yang baik ya. So gitu aja dari gua menurut gua sepatu ini ya. Please tinggalin komen menurut kalian gimana sepatu ini, is it worth to cup atau enggak, kalian termasuk pelari yang seperti apa. Kalau kalian pelari dan lagi nyari sepatu, gue sangat sarankan sepatu ini. Tapi kalau enggak apa-apa, share aja di bawah menurut kalian bagaimana, apakah kalian willing untuk spend lumayan untuk satu teknologi sepatu lari. Tinggal komen aja di bawah. So gitu aja ya, jangan lupa follow Instagram gue @adityaology for daily fit. Dan gitu aja, this is Nike Vaporfly Next Percent 2, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.